Ada banyak pohon listrik sebelah kanan Anda, ya. Kita sekarang udah masuk ke padang gurun, Bapak Ibu, ya. Bayangkan ini padang gurun, padang pasir, ada pohon di sekelilingnya. Hari ini kita akan menghayati cerita Exodus, ya, cerita Kitab Keluaran saat umat Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu, ya. Nanti di padang gurun itu kita juga akan berjumpa dengan orang-orang yang tinggal di padang gurun. Kita di Jawa Barat lebih dikenal dengan nama Badui, betul kan? Iya. Kita harusnya ada local guide, orang-orang Beduin, Bapak Ibu, harus nemenin kita. Mereka itu Arab banget, Bapak Ibu, Arab, muka Arab dan keturunan Arab dan darah Arab. Dan mereka asal dari Arab Saudi, tapi bawa KTP Mesir karena udah lama tinggal di sini. Orang Beduin itu, Bapak Ibu, dia nggak puas kalau istrinya satu, jadi dia selalu dipoligami. Jadi istrinya minimum 2 atau 3. Dan dia tinggalnya di tempat yang cukup sederhana, di dalam tenda. Ya kan, dia tinggal di tenda sederhana gitu. Jadi tenda pertama buat istri pertama, tenda kedua buat istri kedua, tenda ketiga buat istri ketiga. Dan dia yang kerja, dia nggak izinkan istrinya untuk boleh bekerja. Makanya kita jarang lihat perempuan di padang gurun ini, Bapak Ibu, ya, karena biasanya laki-laki yang kerja, laki-laki yang cari makanan buat anaknya, dan laki-laki di padang gurun ini bekerja sebagai gembala yang membawa domba dan kambing, ya. Sedangkan perempuan selalu di rumah. Makanya laki-laki pas pulang rumah, dia masih bingung. Dia malam ini bersama nomor berapa ya? Yang nomor 1, yang istri pertama atau istri kedua atau istri ketiga. Makanya ditanya sama salah satu istrinya, Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris, which or where bed you in? Where bed you in? Which bed you in? Mana tempat tidur Anda malam ini? Mereka senang, mereka bersuka cita, karena mereka masih kenyang. Mereka masih juga bawa makanan dari Mesir. Mereka udah dibebaskan dari belenggu perbudakan, ya kan? Makanya mereka happy-happy aja. Nanti Bapak Ibu, kita sekitar 45 menit, 40 menit kira-kira, kita akan tiba di provinsi baru namanya Provinsi Suez. Bukan Swiss, bukan. Terusan Suez. Suez, ya, S-U-E-Z, ya, Suez. Dan di sana itu, Bapak Ibu, kita akan ada perbatasan. Perbatasan apa saja? Perbatasan antara benua Afrika dengan benua Asia. Jadi hari ini, untuk sementara ini, ya tahan, kita masih di Afrika, Bapak Ibu, di benua Afrika. Mesir meliputi Afrika, ya. Tetapi masih ada 2 provinsi terletak di benua Asia. Yaitu Semenanjung Sinai Utara dan Semenanjung Sinai Selatan, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, kita akan dari benua Asia, dari benua Afrika akan kita masuk ke benua Asia. Dan kita masuk daerah perbatasan itu apa? Ada sebuah terowongan yang sudah digali di bawah terusan Suez, Bapak Ibu. Ya, yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada yang namanya terusan Suez. Hari ini kita akan melintasi terusan Suez. Jadi kita harus siapkan baju renang. Ya, kita akan berjumpa dengan ikan Nemo, ya. Kita akan ketemu koral, ya. Ya Bapak Ibu, ya. Ibu, Nabaktiras bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir, dan penghayatan lebih juga untuk perjalanan mereka saat mereka berjalan di padang gurun ini dan berputar-putar di padang gurun Sinai selama 40 tahun. Ya, kita akan melihat yang namanya padang gurun Shur, nanti akan dijelaskan lebih detail pada saat kita sampai tempatnya. Kita nanti akan melewati yang namanya sumur Mara, ya, Mara, M-A-R-A,
Ya, nanti kita akan bahas tentang Mara. Kita akan tiba di kita akan melewati juga Elim, Bapak Ibu. Ya. Nanti hari ini kita akan makan siang di restoran yang masak makanan lokal, Bapak Ibu. Restoran namanya Al Marwa. Ya, Al Marwa. Kita makan siang sekitar jam 1. Menunya Bapak Ibu. Dan masalah kita itu kita nggak cari sunrise atau sunset karena itu di mana-mana sama Bapak Ibu. Kita mau naik Sinai karena kita mau berdoa, mau bertemu dengan Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan, iya kan? Ya, jadi yang akan naik Sinai masih juga diberi kesempatan untuk istirahat sejenak. Sedangkan saudara kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak akan naik Sinai boleh istirahat di hotel Bapak Ibu. Ya, sampai besok karena besok kita akan check out dan kita akan menuju perbatasan Bapak Ibu. Ya, jadi bisa dibilang ini malam terakhir di Mesir. Besok Bapak Ibu masuk ke tanah yang penuh madu, susu, dan wifi. Ya, tapi ini versi tahun 2022. Ya. Baik, saya cukup muridnya Ibu Ageng, saya beliau guru, saya murid. Ya. Nah, kita sekarang Bapak Ibu mau masuk benua Asia sekarang. Di atas kita ada Turusan Suez, proyek yang luar biasa hebat. Proyek dan terusan yang paling panjang di dunia. Panjang Turusan Suez ini sekitar 193 km dan merupakan terusan yang paling panjang di dunia. Bapak Ibu mari kita hitung ya dari 10 sampai 1. 10, 9, 8, 7, 6. Ya, bagus ya. Saya berharap 10 tahun ke depan Bapak Ibu kita datang ke Sinai, kita lihat semuanya subur Bapak Ibu. Ya. Amin ya. Amin. Kita di sini Bapak Ibu ada cerita lucu Bapak Ibu boleh kita dengar juga tentang Turusan Suez. Bapak Ibu tahu nggak? Ini telah digali orang Prancis Bapak Ibu. Orang Prancis mereka berbuat banyak hal yang ajaib kepada negeri Mesir. Hal yang pertama yang telah mereka buat negeri Mesir itu adalah orang Prancis adalah orang pertama Romo yang bisa tahu dan baca misterius dan misteri bahasa Mesir kuno, bahasa hieroglif. Sebelum orang Prancis menjajah negeri Mesir, kami tidak tahu apa-apa tentang peradaban Mesir. Dan misteri bahasa Mesir kuno ini telah diterjemahkan oleh seorang ahli arkeolog yang berasal dari Prancis, namanya François Champollion. Ya, itu pada tahun 1799 Bapak Ibu. Lalu ada juga seorang insinyur yang hebat yang namanya François Champollion. Yang namanya Fernand de Lesseps. De Lesseps, beliau adalah insinyur yang sangat besar, sangat terkenal, dan dia menawarkan diri untuk menggali Turusan Suez. Dia sudah bicara berkali-kali sama Raja Mesir waktu itu, namanya Raja Muhammad Said Pasha atau Raja Said Bapak Ibu. Dia sudah bilang sama dia, Pak, gimana Pak kalau kita bisa menggali Turusan Suez? Sebetulnya Raja Said itu raja yang sangat malis Bapak Ibu. Ya, jadi dia itu raja yang badannya besar dan dia hobi makan. Ya, kita ada masing-masing punya hobi sendiri-sendiri ya Romo ya. Ya. Ada yang hobi makan, ada yang hobi nyanyi, ya, ada yang hobi tidur, ya, ada yang kita dari Kairo, terus kita tadi udah melintasi Turusan Suez. Ini Turusan Suez. Lihat Bapak Ibu, Turusan Suez. Kita sekarang udah melintasi laut. Sekarang posisi kita di sini. Ya, udah menyeberang laut sama seperti bangsa Israel Bapak Ibu. Karena sebentar kita akan bahas itu, ya. Jadi Turusan Suez yang ini, kapal bawa kontainer dia datang dari Asia mau ke Eropa harus lewat ini. Dulu nggak bisa, mutar. Sekarang ada ini, jalur pintas. Cepat udah masuk ke Eropa. Mesin juga udah dekat Eropa Bapak Ibu. Karena di sini ada Mediterranean atau Laut Tengah. Jadi ini kota Alexandria. Ya, terus ada Laut Tengah ini Bapak Ibu. Laut Tengah ini kenapa dinamai dengan nama Laut Tengah? Karena terletak antara tiga benua
benua Eropa di utara, benua Afrika di selatan, benua Asia di timur laut. Ya. Dan di sekeliling Lembah Mediterranean Sea ini ada perbatasan 24 negara, Bapak Ibu. 5 negara di Afrika, yaitu Mesir, Libya, Tunis, Algeria, Maroko. Dan ada perbatasan 8 negara di benua Asia, 8 negara di benua Asia, ya, dan ada 11 negara di benua Eropa, Bapak Ibu, termasuk Yunani, Turki, Prancis, ya, Spanyol. Dari sini ke Turki, air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di tepi air itu, Bapak Ibu. Ayat 27. Sekali lagi, Keluaran 15 ayat 27, Bapak Ibu. Di Mara dan di Elim. Tadi kita udah lewati Mara kan? Sekarang Elim, Bapak Ibu. Oke, kita nanti ada ayam bakar, ada nasi putih, Bapak Ibu.
Abu Zinim Bapak Ibu. Terus kita di sini area namanya Sarabit Al-Khadim. Sarabit Al-Khadim. Di sini Bapak Ibu, orang Mesir, mereka dekat sini punya kuil. Kuil untuk dewi di Mesir namanya Hathor atau Ator. Hathor itu mukanya kayak anak lembu emas, anak lembu Bapak Ibu. Bagus ya pemandangannya ya. Bapak Ibu, kita besok makan siang di restoran yang di Pantai Laut Merah. Mau? Jadi kita bisa foto puas Bapak Ibu di sana ya. Dekat perbatasannya ada asma atau jantung atau tanah atau ya pasang ring atau apa, itu sampai B tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah itu adalah kalau udah sampai puncak Sinai. Kenapa begitu? Karena kita masih ada 750 anak tangga Bapak Ibu. 750 anak tangga itu anak tangga yang tidak rata Bapak Ibu. Yang anak tangga yang alami ya, yang curang Bapak Ibu. Dan kita dari B ke C akan jalan kaki karena onta tidak bisa naik anak tangga tersebut Bapak Ibu. Jadi unta itu tidak mengantar kita sampai puncaknya Bapak Ibu. Ya, tapi hanya sampai leher aja. Klaster nomor 7 itu kamar-kamar yang paling bagus Bapak Ibu. Ya, paling bagus dan paling baru di hotel itu. Saya jujur, benar itu Bapak Ibu, sumpah. Saya baru rombongan Kristus kemarin, hotelnya rame banget. Kami dapat kamar-kamar di klaster nomor 4. Tidak bagus. Tapi jujur, setiap kali saya bawa rombongan, saya pengen sekali tidur di klaster nomor 7. Semoga bisa dapat. Hari ini kita bisa dapat. Ya, ini bagus. Ada ya nyaman. Tapi tetap juga hotel yang terbaik di antara yang paling baik Bapak Ibu. Ya. Jadi kamar kita, mungkin ada orang yang bilang klasternya jauh. Gak apa-apa. Jauh tapi tempatnya nyaman dan aman. Iya kan? Jadi ambil bagian positifnya Bapak Ibu. Ya. Jadi sebetulnya saya udah lihat os-os kemarin, dia telepon hotel terus. Saya minta di klaster nomor 7. Israel setelah mereka berangkat dari Mara, udah dapat air, udah puas, ya, udah berjalan lagi sampai Elim, kemudian udah berjalan di padang gurun Sin, lalu sudah
juga dapat makanan dari surga namanya mana. Lalu kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa dan kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa." Kata mereka, "Mengapa pula engkau membimbing kami keluar dari Mesir? Apakah untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu akan dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencoba Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan megang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dilakukan Musa, seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila dia menurunkan tangannya, Ini berziarah ke Gunung Sinai.